Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan Tol Jogja Solo, persiapan dari Tol Jogja Solo yang akan dibuka fungsional sampai dengan Kalasan ini ya teman-teman. Nah, di ujung dari tol fungsional ini nanti teman-teman apabila ingin keluar ini tidak boleh langsung, apabila ingin ke arah Cangkringan tidak boleh langsung belok ke arah kanan ya teman-teman, namun harus memutar melingkari dari jalan yang sudah dibuatkan ini yang berada di bawah flyover di perempatan Tegalrejo ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus belok kiri dulu untuk nantinya memutar. Setelah itu baru berbelok ke arah Cangkringan. Begitu pula juga nantinya masyarakat umum yang dari selatan nanti apabila ingin berjalan ke utara ke arah Cangkringan ini juga harus memutari dari jalan lingkar yang sudah dibuatkan di bawah dari flyover ini ya teman-teman. Nah, inilah sedikit sekilas nanti pengaturan lalu lintas yang ada di sekitar exit tol darurat, exit tol fungsional yang ada di STA 37+800 di Tegalrejo Taman Martani ya teman-teman, Kalasan. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan untuk melihat progres yang ada di ruas tol Jogja Solo seksi 1.2. Kita akan melanjutkan untuk melihat perkembangan sampai dengan Purwomartani ya teman-teman. Kita akan melihat progres kelanjutan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, untuk proses pengerjaan flyover ini sendiri saat ini sebagian bentang sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatan. Beberapa titik, beberapa bentang, khususnya jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatannya. Nah, kita langsung saja untuk berjalan ya teman-teman. Sebelum kita berjalan sambil kita melihat kanan kiri, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, kita saat ini sudah berjalan di sekitar STA 38. Kita sudah memasuki dari Desa Tirto Martani. Nah, di sini nampak terlihat sebagian badan jalan sudah dihamparkan material sabis, agregat batu kerikil. Juga beberapa titik lokasi sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar. Nah, terlihat juga di depan kita ini saat ini sedang dikerjakan dari beberapa penyambungan pada struktur terowongan yang kemungkinan nanti akan segera dikerjakan dari pekerjaan footplate, yaitu pijakan agar nanti ketika dilewati lebih stabil ya teman-teman ketika melewati di atas terowongan ini. Di sekitar lokasi ini di depan itu juga saat ini sedang dikerjakan satu buah jembatan yang balok gidernya juga sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan. Nah, saat ini sama dengan di sekitar flyover Simpang 4 Tegalrejo tadi. Saat ini di sini juga sedang mengerjakan dari lantai jembatannya ya teman-teman. Terlihat itu para pekerja sudah mulai berdatangan untuk mulai mengerjakan lantai jembatan yang ada di sekitar STA 38+200. Nah, ini beberapa hari yang lalu ini sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider. Saat ini langsung dilanjutkan dengan proses pemasangan lantai jembatan. Terlihat itu begesting sudah disiapkan dan mungkin nanti dalam beberapa hari sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatan. Menyusul di sekitar STA 38 flyover Tegalrejo tadi yang sudah beberapa bentangnya sudah dilakukan dari proses pengecoran. Berarti dua jembatan ini dikerjakan bebarengan ya teman-teman. Langsung dikerjakan bebarengan, tidak menunggu selesai satu sama yang lainnya.
Berarti ini memang cepat karena pekerjanya itu langsung dikerahkan untuk mengerjakan beberapa titik lokasi bersamaan. Nah, kita sudah memasuki di sekitar STA 38+300. Nah, di depan ini nampak baru dilanjutkan dari proses pengecoran dasar. Yang sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja itu nampak cornya masih baru, masih hitam legam. Itu baru dihamparkan paling kalau enggak kemarin ya teman-teman. Berarti ini ada kemajuan yang bisa kita lihat bahwa progres itu terus berlanjut. Pekerjaan terus berlanjut untuk menyelesaikan ruas jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke arah Purwomartani ini, agar nantinya segera tersambung sampai dengan seksi 1.2 tuntas keseluruhan sampai dengan Simpang Susun Purwomartani dan langsung keluar di exit tol Bokoharjo ya teman-teman. Yang kemungkinan nanti juga akan ada 2 akses keluar masuk, yaitu di sekitar Jalan Raya Jogja Solo di sekitar Kalasan. Di jalur mengarah ke arah Solo yang kita lewati ini terlihat proses pengecoran dasar. Ini sudah selesai 3 jalurnya ya teman-teman, yaitu 2 jalur untuk jalur utama serta 1 jalur untuk bahu jalan. Ini sudah selesai, tinggal nanti yang mendekati dari struktur terowongan seperti yang terlihat di depan kita ini. Nah, nampak saat ini sedang dikerjakan dari pekerjaan footplate. Saat ini sedang merangkai dari besi-besi sebagai rangka footplate ya teman-teman. Nah, footplate ini cukup penting untuk konstruksi badan jalan tol yang mempunyai struktur jembatan maupun terowongan, agar nanti ketika dilewati lebih stabil. Nah, kita terus berlanjut. Saat ini kita sudah berjalan di sekitar STA 39 ya teman-teman. Di depan itu adalah jalan Kalimati. Nah, terlihat ini juga terus dikerjakan. Nah, saat ini sudah mulai diratakan. Hamparan material tanah uruk di sekitar lokasi ini sudah mulai diratakan, untuk nantinya kemungkinan akan langsung dilanjutkan dari proses penghamparan material sabbis ataupun material batu kerikil lapisan pertama sebelum nantinya dilakukan dari proses pengecoran. Nah, ini terowongan di Jalan Kalimati ini juga sudah terlihat pengerjaan footplate-nya selesai untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Di sisi sebelah selatannya ini nampaknya juga sudah selesai dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, ini tidak terlihat lagi alat-alat berat. Nah, terakhir kali ke sini kita masih melihat alat-alat berat yang terparkir dan standby di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Namun saat ini sudah terlihat tidak ada. Nah, berarti proses pengurukan maupun pemadatan lahan ini sudah mencukupi untuk proses pekerjaan di sekitar STA 39+200 Desa Kalimati. Nah, kita mungkin ini sudah memasuki dari daerah Purwomartani ya teman-teman. Nah, di depan ini nantinya masih akan ada satu petak lahan, yaitu sebuah pekarangan, sebuah pabrik yang kemarin belum sempat dikerjakan atau kemarin baru dimulai sedikit saja proses land clearing lanjutan ya teman-teman. Namun pagar-pagarnya ini masih kokoh berdiri. Nah, saat ini kita akan mencoba melihat bagaimana progres terkininya ya teman-teman. Nah, terus ikut kami, tonton video ini sampai selesai. Kita akan mulai berjalan lagi untuk melanjutkan melihat progres yang ada di tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini ya teman-teman. Nah, terlihat di dalam pekarangan pabrik ini, nah, kita lihat sudah ada sedikit bekas-bekas dari proses pekerjaan.
tanah-tanah sudah mulai diratakan dan sudah mulai hilang rerumputan semak belukirnya ya teman-teman. Setelah kemarin kita lihat semak belukar ini cukup lebat, cukup tumbuh subur. Nah, saat ini sudah terlihat dibersihkan. Nah, kita lanjut menuju ke arah Dusun Bayen di desa Purwomartani. Kita sudah memasuki daerah Purwomartani ya teman-teman. Nah, terlihat di depan itu nampaknya proses pengurukan kembali dilanjutkan di daerah sini. Setelah kemarin sempat terhenti dan sudah dibersihkan dari semak belukar. Nah, saat ini nampaknya sudah mulai ada penambahan dari material tanah uruk. Tanah uruk sudah mulai diangkut dan dimobilisasi menuju di sekitar desa Bayen ini. Terlihat ini alat-alat berat jenis setum, bego maupun bulldozer untuk meratakan dan memadatkan material tanah uruk ini kembali standby di sekitar lokasi ini. Nah, kalau kita lihat dari ketinggian terowongan yang ada di depan itu nampaknya memang masih harus membutuhkan material tanah uruk yang lebih lagi ya teman-teman. Nah, kita harus turun karena memang di titik lokasi ini belum tersambung ke arah selatan ya teman-teman, karena abutmennya ini baru selesai dikerjakan untuk satu sisi, yaitu di sisi sebelah utara, sedangkan sisi yang ada di sisi sebelah selatan itu masih terbentur dari sebuah lahan, yaitu lahan pemakaman yang belum dilakukan dari proses relokasi. Nah, namun sebelah kiri kanan maupun depan samping ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan ya teman-teman. Di depan itu juga nampak sebuah kuncup dari bangunan masjid yang nampaknya juga masih berdiri dan masih tegak berdiri ya teman-teman. Namun di samping kanan kiri itu sudah dikelilingi dengan material-material tanah uruk yang cukup tinggi. Nah, mungkin tinggal menunggu dari proses relokasinya ya teman-teman. Nah, untuk lahannya sendiri kami belum mengetahui informasinya akan dibangun di sebelah mana. Nah, terlihat di depan itu beberapa alat berat standby di sekitar lokasi ini, dan terlihat di bawah ini jalannya cukup menantang, cukup becek dan cukup berlumpur karena ini memang jalur kendaraan proyek di samping dari badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, ini airnya masih menggenang serta alat-alat berat, dam truk dengan ukuran besar, dam truk Fuso ya teman-teman, dengan 10 roda yang setiap hari bergiliran keluar masuk untuk menghantarkan material tanah uruk. Dan semakin ke dalam terlihat bahwa jalanan ini semakin berlumpur dan semakin becek. Nah, nanti kalau kita tidak bisa melanjutkan ke arah selatan, mungkin kita akan mengakhiri video ini sampai di titik lokasi ini ya teman-teman, di sekitar SDA 40. Mungkinnya nanti kita harus mengakhiri di sini. Ini masih ada pekerjaan terowongan ya teman-teman, pekerjaan terowongan jalur akses warga yang ada di sekitar lokasi ini. Namun nampaknya di depan itu kita tidak bisa untuk nerabas lagi karena memang lumpurnya udah cukup tebal ya teman-teman. Ini masih cukup becek sekali karena beberapa hari terus diguyur dan hujan dengan intensitas yang cukup lumayan tinggi. Di bulan Maret ini biasanya jarang-jarang sudah mulai sedikit curah hujannya, namun malah curah hujan kayaknya semakin tinggi ya teman-teman. Mungkin sebagai akhir-akhiran untuk bekal nanti di musim kemarau. Kita saat ini sudah berada di sekitar SDA 39/800. Kita ingin melanjutkan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani, namun nampaknya kondisi maupun medan yang ada di sekitar lokasi ini belum memungkinkan teman-teman. Masih cukup berat walaupun kemarin tidak diguyur hujan. Di sekitar lokasi ini masih dalam tahap pengerjaan sebuah terowongan. Juga masih ada sebuah bangunan masjid
yang sekelilingnya sudah terkepung dengan material tanah huruf. Di sana juga ada sebuah makom yang belum direlokasi. Masjid yang saat ini juga nampaknya sudah tidak dipergunakan lagi, tinggal menunggu nanti direlokasi di sebelah mana posisinya ya teman-teman. Saat ini sudah terkepung dengan material tanah huruf di kanan kiri maupun di belakangnya sudah terkepung dengan material tanah huruf yang cukup tinggi. Tahap pengerjaan yang ada di wilayah Yogyakarta ini, meskipun jalur ini nantinya belum akan dibuka fungsional, namun nampaknya juga terus bergeliat, terus dikerjakan ya teman-teman. Terus menunjukkan perkembangan yang signifikan setiap kali kita menyaksikannya. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Tua Pejuang bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih. Semoga bermanfaat, ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Tua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.